Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Irwansyah di acara Bincang-Bincang Pembelajaran bersama Kang Guru. Kali ini kita ditemani dengan dua narasumber. Sebelah kanan saya ada Ustadz Fahrul Razi. Beliau lulusan mana, Pak? UIN Bandung. Nah, sebelah kiri saya sudah tidak asing lagi karena sebelumnya juga sudah berkolaborasi dengan Kang Guru di video pembelajaran sebelumnya. Beliau bernama Kang Mus, ya, lulusan UIN Syarif Hidayatullah ya. Dulu YIN ya Pak ya. Dulu YIN. Oke, kali ini kita bertiga akan membahas ini Pak tentang masalah makanan dan minuman halal. Dan ini materi fikih bab 1 yang ada di SDIT Al-Islam terutama untuk kelas 6. Jadi video ini dikhususkan untuk kalian kelas 6 karena pembelajaran kali ini masih pembelajaran home learning. Kalian usahakan bisa menyimaknya dan kalau ada yang bertanya silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Makanan dan minuman halal ya. Berbicara makanan ini tentu kita sangat gimana ya Pak makanan ini? Kalau makanan senang Pak. Benar. Karena makan ya. Senang makan. Saya orang senang makan, Pak Uji juga. Senang makan. Kalau makanan paling enak bahasnya gitu. Nah betul, apalagi minuman dan makanan. Tapi teman-teman nih di sini anak-anak sekalian, kalau membahas makanan karena kita ada aturan dalam Islam, terutama bagi seorang Muslim, kita harus pelajari mana yang halal dan mana yang haram. Bukan begitu ya Pak Mus? Iya. Karena kalau kita teledor atau bahkan tidak tahu atau sengaja memakan makanan yang haram, itu tumbuh dalam daging kita dan akan mempengaruhi akhlak kita ke depan. Benar. Iya. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah tentang makanan halal. Yang kedua, arti dari makanan halal. Yang ketiga apa Pak Mus? Macam-macam makanan yang halal. Keempat, minuman halal. Nah, kelima, arti dari minuman halal dan yang terakhir, macam-macam minuman yang halal. Jadi ada 6 pembahasan di video kali ini, semua tentang makanan dan minuman. Oke. Yang pertama nih, makanan halal. Kira-kira menurut Pak Ozi makanan halal itu seperti apa sih Pak Ozi yang diterangkan dalam Al-Qur'an tuh biasanya? Makanan halal itu adalah sesuatu yang jelas dianjurkan dalam syariat Islam ya. Iya. Itu biasanya yang halal itu sudah pasti baik, Pak. Ya betul. Dan yang baik belum tentu halal juga gitu kan. Ya. Biasanya yang halal itu pasti baik gitu karena Islam mengajarkan sesuatu yang baik juga. Gitu. Iya. Ada juga makanan-makanan yang enak ya, lezat gitu kan, lazif, tapi belum tentu itu halal gitu. Oh, gitu. Jadi kalau Islam mengajarkan yang halalnya dulu gitu ya. Yang halal ya. Dan baik buat kesehatan tentunya ya. Pasti kesehatan. Nah, mungkin dalam istilah Islam namanya thayyibah. Thayyibah betul. Islam itu dalam Al-Qur'an disebut dengan thayyibah, itu yang baik, yang sehat. Gitu kan. Dan itu tentunya sudah pasti halal. Iya, pasti halal. Iya. Mungkin kita lihat dasar hukumnya dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah kali ya. Mungkin Pak Oji bisa bacakan Al-Maidah surat kelima dalam posisi ayat Al-Qur'an. Di Al-Qur'an dan ayatnya ayat 4. Silakan Pak Haji mungkin bisa dibacakan. Di Al-Qur'an dikatakan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Ya, mungkin Pak Mus artinya mereka bertanya kepadanya, "Hai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Nah, thayyibah di sini berarti yang baik. Tadi sudah dikatakan kata Fauzi bahwa yang baik dalam makanan yang baik itu dalam Islam udah pasti itu halal dan yang halal itu udah pasti baik dan thayyib seperti itu. Jadi itulah ya makanan halal itu seperti itu. Jadi makanan yang pertama yang mengandung tidak mengandung zat-zat yang mengharamkan. Baik dan halal dan pastinya biasanya di Indonesia ada cakapannya Pak Haji itu MUI. Nah, biasanya kalau di beberapa makanan kalian sering melihat ada logo MUI dan halal, itu tulisannya halal dan itu sudah dipastikan halal gitu. Oke, lanjut.
Dan dasar hukum yang kedua itu sama di surat Al-Maidah juga. Kenapa sih banyak di surat Al-Maidah? Karena Al-Maidah itu sendiri apa artinya Pak Haji? Artinya apa ya? Meja makanan. Iya, meja Al-Maidah hidangan ya. Hidangan, iya. Jadi tentang makanan ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah juga, kali ini di ayat 88. Mungkin Pak Haji bisa membacakannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Oke. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Nah, itu dia. Halalan. Kalau yang tadi di ayat sebelumnya itu thayyiban, cuma thayyibat, tapi kalau di sini tambah halalan thayyibah. Halal dan juga baik. Yang baik sudah pasti halal, yang halal juga sudah pasti baik. Tapi yang lezat belum tentu halal. Biasanya mungkin kalau kata mereka yang suka makan makanan yang haram menurut kita dalam Islam, misalkan daging babi atau apa, menurut mereka lezat. Ya, emang lezat dagingnya, cuman karena kita oleh umat Islam nggak boleh, karena tidak semua makanan yang lezat itu halal. Oke. Tadi sudah dikatakan arti dari thayyibah adalah yang bermanfaat. Nah, thayyibah itu selain baik, dia yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia, yang menyangkut jasmaninya lah, rohaninya ataupun akalnya. Kenapa sih akalnya? Karena bisa jadi ada makanan dan bahkan minuman yang mungkin bisa merusak akal ya Pak Musnozi. Contohnya alkohol. Nah, itu alkohol itu sangat mengganggu akal manusia. Betul. Makanya Bang Haji Roma Irama berkata, gitu, kenapa yang enak-enak itu bisa jadi diharamkan. Betul. Gitu kan. Tapi yang enak ini memang betul-betul mengganggu atau merusak jasmani, rohani juga akal manusia. Iya. Contohnya alkohol itu. Makanan juga mungkin yang bisa merusak jasmani, rohani, contohnya itu daging babi itu. Benar. Enak kata mereka tuh, kata mereka makan enak, tapi sebenarnya itu adalah dalam Islam benar-benar nggak boleh dimakan dagingnya ataupun apapun yang ada dalam daging babi tersebut. Oke, jadi itulah ya arti thayyibah itu. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat demi kelangsungan jasmani, rohani, dan akal. Oke, berikutnya. Kalau tadi berbicara tentang makanan yang halal atau yang boleh kita konsumsi atau makan, apa sih kisi-kisi atau kriteria makanan yang tidak boleh dimakan? Mungkin contohnya apa Pak Mus? Misalkan entah itu makanan yang mengandung apa gitu. Jadi makanan yang tidak baik dan tidak boleh kita makan. Contohnya adalah makanan yang tidak yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan merusak tubuh, gitu ya. Jadi berbahaya dan merusak tubuh itulah makanan-makanan yang tidak boleh kita makan. Contohnya adalah makanan yang mengandung racun. Kemudian ada kalau B2 ya, B2 itu artinya mengandung lemak babi tentunya gitu ya. Jadi kode tertentu. Makanya kita harus selektif sekali dalam memilih makanan yang baik-baik gitu ya. Ya. Selain itu juga ya mungkin Fauzi, biasanya kan makanan itu halal, cuman bisa jadi cara mendapatkannya yang tidak halal. Itu juga termasuk makanan yang sebenarnya nggak diperbolehkan. Misalkan nih kalau ada di antara teman-teman di kantin biasanya kan makanan tuh halal semua, pasti dong di Al-Islam kantinnya menjual makanan yang halal semua, tapi caranya misalkan teman-teman ngambil tanpa bayar, nah itu jadi makanan yang haram Jadi juga tuh. Benar. Iya, jadi jangan sampai seperti itu. Enak halal tapi caranya tidak halal. Kalau misalnya kita ke kantin ya, kita makan 3, ngakunya cuma 2. Nah itu repot. Selain tidak jujur itu juga nggak bagus, karena itu kita berarti makan yang haram. Dan bahayanya begini Pak Iwan, Pak Mus ya. Sebetulnya pada dasarnya makanan itu halal ya. Karena caranya yang tidak halal atau caranya haram, maka berubah statusnya menjadi makanan yang haram. Dan bahayanya lagi, makanan yang haram itu kalau kita makan bukan hanya berimbas kepada fisik kita saja ya, yang lebih bahaya lagi kepada mental kita. Mental kita. Malah satu penelitian para dokter dokter Muslim, makanan-makanan yang haram itu akan mengakibatkan kepada
orang yang memakannya yang paling berbahaya akan cenderung memiliki sifat mental yang negatif. Mental yang negatif ya. Yang pertama memiliki kecenderungan dia memiliki penyakit kleptomania. Kleptomania. Yang kedua dipsomania. Dipsomania apa sebenarnya? Nanti saya juga belum. Yang ketiga pinomania. Nah, ini penyakit mental ini sebetulnya diakibatkan oleh makanan atau minuman yang haram, yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari tubuh kita menjadi darah ya. Menjadi darah, daging dan menimbulkan atau mengakibatkan penyakit mental yang negatif tadi. Gitu. Nah, sekarang teman-teman atau adik-adik bertanya, apa itu Pak kleptomania? Nah, apa itu Pak? Kleptomania ini adalah satu penyakit yang perilakunya agak sedikit menyimpang. Contohnya apa? Suka mencuri. Nah, gitu. Iya. Kita atau anak yang sering diberikan makan dari hasil yang haram, cara yang haram, makanan, minuman, bahkan pakaian juga Pak. Oh gitu. Pakaian yang tidak masuk ke dalam tubuh tapi diberikan dari hasil yang haram. Itu akan cenderung memiliki penyakit kleptomania, suka mencuri. Mencuri ya. Punya barang temen, selalu berusaha untuk memiliki, walaupun dengan cara ambil. Ya kan? Ambillah gitu kan. Lihat barang bagus, ambil. Nah, gitu kan? Mencuri. Itu penyakit ya Pak Oji ya? Itu bahaya sekali Pak. Jiwa berarti itu ya. Jadi ada sedikit penyimpangan mental dikarenakan makanan atau minuman yang haram. Satu kleptomania. Yang kedua pinomania. Pinomania ini apa ya? Tidak percaya diri. Jadi penyakit mental ketika dia bergaul dengan teman-temannya selalu minder. Menutup gitu kan? diri kali. Menutup diri. Menutup diri nggak mau bergaul. Akhirnya cenderungnya mereka lari ke pengaruh-pengaruh yang zaman sekarang narkoba. Bahkan karena dia ingin percaya diri, lari ke narkoba ya. Lari ke narkoba biar percaya diri. Biar percaya diri dalam pergaulan, gitu kan. Ini sebetulnya awalnya dari mana? Karena tidak adanya kepercayaan diri dalam pergaulan. Nah, yang ketiganya ini adalah pinomania. Kleptomania, pinomania, dipsomania. Dipsomania ini bersifat keras. Sadis gitu ya. Jadi perilakunya kasar gitu Pak. Kalau kata anak sekarang mah barbar gitu ya. Barbar gitu ya. Kita sering banget mendengar dari anak-anak terutama yang udah agak gede itu barbar. Barbar itu sebenarnya kata yang negatif gitu Pak ya. Sadis, keras atau gimana itu dari nggak boleh. Sebab barangkali kita harus teliti juga bahwa barbar itu bisa bertumbuh, sifat itu bisa tumbuh pesat ya, subur dikarenakan bisa jadi makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian haram dan tontonan Pak. Betul, yang dia lihat setiap hari yang dia saksikan kekerasan seperti itu, maka akan tumbuh subur sifat tadi itu. Kira-kira begitulah, gitu kan. Jadi pengaruhnya bukan cuma di fisik saja, tapi pengaruh mental juga. Gitu. Nah, jadi begitu ya anak-anak sekalian, terutama yang di kelas 6 dan seluruh anak-anak di Indonesia ini. Ternyata dari hal sekecil aja makanan maupun minuman itu bisa berakibat yang sangat besar ke dalam sikap kita, mental kita yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ozi. Ada 3 penyakit yang mungkin bisa terjadi di antara kita semua hanya karena disebabkan makanan. Dan ingat, makanan bisa jadi haram kalau cara mendapatkannya juga tidak baik atau haram. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tadi kita berbicara makanan halal, mungkin sesi ini kita bicara makanan dulu ya, minuman yang halal. Di lain waktu di video di minggu depan, pelajaran fikih minggu depan. Sekarang macam-macam makanan yang halal. Ada 1 makanan halal dari darat, banyak ya Fauzi ya. Banyak makanan di darat tuh banyak sekali. Yang pertama adalah hewan ternak yang disembelih. Dengan menyebut nama Allah. Ya seperti kambing, sapi, ayam dan lain-lain. Jadi hewan yang pertama ini adalah dia harus disembelih dengan nama Allah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sudah halal makanan. Nah, gimana Pak kalau makanan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah itu menjadi makanan yang haram? Jadi kambing, sapi dan hewan darat lainnya yang tentu yang halal itu juga bisa halal kalau disembelih dulu dengan menyebut nama Allah. Dan kalau nggak disembelih gimana Pak? Kayak bangkai, misalkan ayam mati, terus apalagi binatang darat yang mati terus dimakan, itu nggak boleh karena itu sifatnya bangkai. Dan nanti kita akan dijelaskan di bab 2. Bangkai itu adalah makanan, termasuk makanan yang haram. Jadi itu yang pertama, macam-macam adalah hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu hewan. Yang kedua mungkin Fauzi biji-bijian ya. Pak, saya tambahkan sedikit ya buat adik-adikku sekalian, anakku sekalian.
ketika kita menemukan bangkai, contohnya ayam di jalan, pada dasarnya secara hukum ayam itu halal, kambing halal, sapi halal, ayam halal, bebek dan lain sebagainya halal. Tapi ketika kita menemukan binatang tersebut dalam kondisi mati, maka statusnya berubah menjadi haram. Ya, gitu kan? Ya karena sudah berubah status, karena dia matinya bukan karena disembelih atas nama Allah. Tapi ada 2 hewan yang bila mana kita menemukan dalam kondisi sudah mati itu status tetap halal. Apa itu, Pak? Di antaranya ikan dan belalang. Nah, itu ya. Papaton. Bukan papaton. Bukan. Simut. Nama simut sih ya. Waktu di Jerman simut itu namanya. Kalau Jerman bacanya simut ya. Jadi itu nanti ada juga itu Pak di bab 2 kalau nggak salah. Pasti ada. Kita bahas selanjutnya ya. Di bab 3 bab 2 itu nanti pembelajaran berikutnya hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dimakan. Dan salah satu di antaranya bangkai yang boleh dimakan itu adalah ikan dan belalang. Tuh, oke. Yang kedua biji-bijian. Padi, jagung, kedelai, kacang dan lain-lain. Jadi yang tumbuh-tumbuhan atau yang biji-bijian ini, padi itu kan tanaman yang atau makanan khas orang Indonesia, gitu ya. Tapi sekarang makanan orang khas Indonesia kayaknya berubah ya kali Pak ya. Apa enggak? Kayaknya Indomie ya. Iya kan Indomie. Jadi tapi mana Indomie. Saran saya sih gini Pak ya. Iya gimana? Ini biji-bijian harus dijelaskan juga ke adik-anak kita. Iya. Yang dimaksud dengan biji-bijian itu artinya biji betulan. Anak-anak biji bohong-bohongan dari plastik atau biji-bijian. Lah ya itu nggak pasti nggak bisa dimakan kalau itu Pak. Jangan dimakan, jangan dimakan. Karena kalau mobil-mobilan, ya kan? Iya. Nah, ini biji-bijian takutnya biji mainan itu kan, bukan ya? Biji-bijian seperti kacang gitu, jagung itu ya. Padi. Iya, bukan biji-bijian yang mainan dari anak-anak itu dari plastik yang biji congklak. Itu jangan dimakan. Keren ya. Nah, perlu diketahui juga mungkin ini nggak bisa dimakan langsung, perlu diolah. Betul. Kalau padi dimakan langsung kan nggak mungkin Pak. Jagung ya bisa direbus, bisa dibakar, ya diolah dulu. Yang penting judulnya makanan yang dari tumbuhan, dari tanaman ya padi. Kalau kita kan makan nasi kalau di Indonesia, mungkin di beberapa negara makanannya dulu zaman dulu katanya sagu ya Pak ya. Sagu. Waktu saya di mana sebelum di Indonesia, saya makanan pokok saya itu sangu. Oh sangu itu orang Sunda. Nasi juga Pak itu. Iya. Sama aja. Oke. Berikutnya umbi-umbian. Nah kalau umbi-umbian itu seperti kentang, wortel, lobak, biasanya sayuran sih Pak. Itu boleh dimakan ya. Tentu juga dengan proses. Oke. Sayur mayur, bayam, kangkung dan lain-lain. Perlu diketahui mungkin ganja itu sebenarnya gimana Pak? Daun ganja itu kan dia juga sebenarnya daun. Awalnya kan emang untuk penyedap rasa. Penyedap rasa ya. Di daerah tertentu itu dipakai untuk ramuan bumbu masakan. Bumbu masakan ya sebenarnya. Cuman karena mungkin disalahgunakan dan berlebihan akhirnya memabukkan gitu itu kan? Ya. Akhirnya kembali ke usul fikih kullu muskirin haramun. Betul. Segala sesuatu yang memabukkan menjadi haram hukumnya. Karena yang memabukkan gitu kan. Sebetulnya bukan cuma ganja saja Pak. Banyak ya. Wortel pun sama. Kalau kita makan berlebihan, satu gentong kita makan. Haram ya. Haram boleh. Emang benar Pak. Perlu digarisbawahi berarti sesuatu yang halal juga tidak diperbolehkan kalau berlebihan. Betul itu ya. Apapun makanannya kalau berlebihan atau makanan yang halal sekalipun kalau berlebihan itu nggak boleh. Karena Rasulullah bilang kalau kita mau makan ya nunggu lapar. Tapi kalau udah kenyang ya udah stop. Jangan sampai kekenyangan itu segala sesuatu enaknya yang pertengahan. Betul. Makan waktu lagi enak-enaknya lagi lap-lapnya kita berhenti. Maksudnya pertengahan gimana Pak? Setengah-tengah, sedang. Hulu. Yang tengah-tengah. Yang sedang-sedang gitu ya. Sedang. Tapi ada makanan yang tengah-tengahnya nggak enak. Apa itu? Donat. Nggak bisa dimakan Pak ya. Itu jangan dimakan tengahnya ya. Iya. Bolong. Nggak bisa. Terakhir buah-buahan. Nah buah-buahan banyak ya. Ada nggak kira-kira buah-buahan yang nggak boleh dimakan? Ada nggak? Ada ya. Semuanya kayaknya boleh ya. Semua boleh. Hampir semua boleh. Kita belum menemukan buah-buahan yang nggak boleh dimakan. Rata-rata semua buah-buahan boleh dimakan. Mungkin tapi kalau suka nggak suka itu beda lagi ya. Bukan berarti misal Pak saya mah nggak suka buah ini bukan berarti haram.
itu karena kamu nggak suka. Tapi kalau suka nggak suka itu bukan berarti itu haram atau halal. Pak, saya nggak suka buah durian misalnya. Haram misalnya nggak boleh. Itu bukannya durian yang haram, tapi karena memang kita nggak suka. Nah, itu ada dia. juga, Pak, saya nggak suka rambutan karena megangnya geli gitu ya, karena ada rambutnya gitu ya. Tapi itu bukan karena rambutannya haram, tapi karena kita nggak suka gitu ya. Betul, seperti itu Pak. Lanjut. Nah, berikutnya tipe kedua dari makanan halal, yaitu kalau tadi dari darat, sekarang makanan halal dari air. Tentu kalau kita udah mendengar kata air, pasti yang terbayang di pikiran anak-anak sekalian adalah ikan. Betul. Ya. Salah satunya adalah hewan yang hidup di air tawar. Ada gurame, suka gurame ya kalau sih Pak Mus. Gurame, dibakar apalagi enak. Ya, lele, Belut. Nah, itu belut boleh dimakan belut. Beda dengan ular ya. Kenapa bedanya Pak? Kalau ular ada taringnya. Oh iya, belut nggak ada ya? Belut nggak ada. Jadi kalau belut boleh dimakan. Pak nggak suka, bukan berarti haram. Itu boleh dimakan. Pak dulu suka banget belut goreng namanya, enak banget. Itu boleh. Lele ya boleh. Lele ya. Karena dia hidup di air tawar. Tapi saya pernah lihat lele di pinggir jalan dia Pak adanya Pak. Itu mah jualan Pak. Enggak, bukan. Memang di pinggir jalan dia adanya. Lele pan umum. Itu telepon umum ya, itu telepon umum. Sekarang udah nggak zaman kayaknya semuanya orang pakai HP sekarang. Oke, itu ya. Jadi hewan yang hidup di air tawar ya. Kalian bisa kasih contoh yang lain selain ikan gurame, belut, lele, mujah dan lain. Dan itu semuanya halal. Yang kedua apa? Kamu hewan yang hidup yang hidup di air laut, air asin laut ya. Semua ikan yang ada di laut itu halal. Ya. Ya seperti ikan tuna, cumi-cumi, kerang. Ya. Dan mungkin yang ikan yang hiu nggak boleh kan ada taringnya ya. Ikan hiu ya. Pada dasarnya yang di air itu halal. Halal di laut air. Halal pada dasarnya ya. Asal jangan kapal laut ya. Kapal laut kapal laut jangan. Nggak boleh ya. Boleh Pak, kapal selam dimakan tuh. Di sebagian daerah malah dipakai kuah. Nggak dimakan. Itu pempek kapal selam. Ya. Oke, lanjut. Hewan yang hidup di air payau. Air payau itu apa Pak? Pertemuan air laut dengan air tawar. Air payau. Biasanya sih ada tambak-tambaknya. Bandeng biasa itu enak banget. Bandeng. Kalau kalian main ke daerah Kerawang tuh banyak tambak-tambak udang sama bandeng tuh banyak di sana. Karena dia pertemuan antara air laut dengan air tawar di situ. Jadi untuk makanan halal dari air itu ada 3 jenisnya. Satu dari air tawar, air laut dan air payau. Oke, lanjut ke ini ada dasar hukumnya juga dari Al-Qur'an, surat Al-Maidah lagi ayat 96. Mungkin Pak Oji bisa membacakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Itu dasar hukumnya kenapa hewan-hewan yang di laut, di air itu boleh dimakan. Berikutnya, udah selesai. Untuk pembahasan makanan kita cukupkan sekian. Di video berikutnya nanti kita akan belajar fikih tentang minuman yang halal. Tadi sudah disinggung beberapa minuman yang haram ya. Itu diantaranya satu penyebabnya adalah karena memabukkan itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Ozi atau Pak Mus? Mungkin dari sedikit Pak ya. Sedikit, silakan. Closingnya. Ketika kita makan dengan makanan yang halal, dengan proses cara yang halal, dan jangan lupa makannya pun dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah. Nah, betul. Gitu ya. Yang terpenting, bagaimana caranya? Dengan menggunakan tangan kanan. Ya, betul. Boleh nggak Pak pakai sumpit? Rasulullah tidak pernah pakai sumpit. Itu dulu, gitu kan ya. Yang tidak boleh bukan sumpit atau garpu atau apa. Yang tidak boleh dengan tangan kirinya. Gitu kan? Ini kebanyakan terjadi di zaman sekarang, ikut-ikutan tren, ya kan, makan pada saat di pesta. Tangan kirinya ikut makan Pak, betul. Ya kan, ini di sini garpu, ini pisau potong. Nah betul Pak, itu yang kita lihat. Nah kebalik karena garpu di tangan kanan ya Pak ya. Kanan boleh pakai garpu pindahin ke sini. Pada saat memasukkan makanan jangan lupa tangan kanan. Kenapa seperti itu?
fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bi thimalihi. Nah, tuh. Karena setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Berarti kalau yang makan dan minum tangan kiri siapa itu, Pak? Nah, setan berarti ya. Kalau gitu dibantu sama setan. Lah, ya, betul juga emang. Berarti kemudian, kalau makannya juga jangan sambil berdiri, Pak. Nah, iya betul. Betul. Yang paling penting juga. Ya. Oke. Jadi konklusinya, kesimpulannya kita ucapkan dulu terima kasih pada Pak Ozi dan Pak Mus untuk bincang-bincang kali ini. Cukup sekian. Di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi fikih dengan masih bab 1 tentang minuman yang halal. Nggak ada tambahan lagi? Baik, terima kasih. Kita cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.